Ternyata bukan hanya Mak Nyinyin yang menjalani kehidupan begitu berat selepas ditinggal wafat suami tercinta. Komariah, warga kampung Babakan Jampang, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat juga merasakan hal yang sama setelah sang suami berpulang ke hadirat ilahi karena serangan jantung yang tiba-tiba. Seketika dunia Komariah seakan runtuh. Apalagi sebagai seorang ibu rumah tangga yang sudah berusia lanjut, Komariah tak memiliki sumber penghasilan tetap. Sementara untuk meminta pada 3 anaknya yang hidup di luar kota, Komariah merasa tidak enak. Apalagi ia tahu jika anak-anaknya juga hidup dalam keterbatasan. Gua cuman gak jauh-jauh, cuman deket-deket gitu, capek, gak tua. Pada anaknya pada jauh-jauh. Bisanya begini, bikin rengginang-rengginang, bisanya. Untuk membiayai hidupnya yang sebatang kara, Komariah mulai membuat kudapan ringan berupa rengginang dan renggining untuk dijual. Meski terlihat mirip, rengginang dan renggining menggunakan bahan yang berbeda. Rengginang terbuat dari beras ketan, sementara renggining terbuat dari ubi ungu. Baik yang mentah maupun yang matang dijual Komariah dengan kisaran harga Rp5.000 hingga Rp15.000. Namanya berjualan, kadang laku, kadang tidak. Tapi Komariah selalu bersyukur. Sebenarnya nggak cukup, cuma dicukup-cukupin aja. Disyukurin aja. Ya. Usia yang sudah senja membuat Komariah tidak sanggup lagi berjalan jauh. Sehingga membuatnya pun harus sering beristirahat ketika menjajakan produk rengginang dan renggining hasil olahannya. Uminya sabaran nih. 16.000. Besar duanya Minya. Tidak hanya fisiknya yang mudah lelah dan sakit-sakitan, ketelitian wanita berusia 71 tahun ini sudah jauh berkurang. Tak jarang Komariah menjual rengginang yang sudah terlalu lama hingga terasa alot ketika dimakan. Untungnya, para pelanggan Komariah sudah maklum. Kebanyakan membeli dagangannya karena kasihan dan ingin membantu. Enak yang gini, alot banget, nggak enak, katanya nggak jadi beli. Nggak enak, alot. Nggak jadi ya? Udah apa-apa. Kesulitannya nggak bisa jauh-jauh. Belum seluruh dagangannya habis terjual, Komariah malah tertabrak anak kecil yang sedang bermain. Alhasil, dagangannya tumpah berserakan di tengah jalan. Komariah hanya bisa mengelus dada, ia tak menyalahkan anak yang menabraknya. Alhamdulillah, ada saja pembeli yang tertarik membeli dagangannya yang tersisa. Ya, pantang bagi Komariah untuk meminta-minta selama ia masih bisa berusaha. Dalam suatu hadis dikisahkan bahwa orang yang meminta-minta di akhirat nanti daging wajahnya akan rontok, sehingga tinggal kulit dan tulang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagian orang selalu meminta-minta hingga ketika sampai hari kiamat tidak ada sedikit pun daging di wajahnya. Hadis Bukhari Muslim. Dengan pendapatan pas-pasan bahkan seringkali kurang, Komariah harus menghemat pengeluarannya setiap hari. Apalagi sebagian dari penghasilannya itu masih harus disisihkan sebagai modal untuk membuat rengginang dan renggining agar bisa berjualan lagi di esok hari. Jika sama sekali tak punya uang, terpaksa Komariah berharap pada kebaikan tetangganya. Ia akan meminta izin memetik sedikit sayur untuk lauk makannya di hari itu. Ketika sakit, Komariah bahkan harus merawat dirinya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dalam kesehariannya, Komariah kerap teringat almarhum suami dan anak cucunya yang jauh di luar kota. Terasa rindu, namun sulit untuk diobati.
Tak sadar kadang air mata Komariah menetes menjalani hidup yang begitu berat tanpa adanya seorang suami. Abah kabungkur gabis dina sumur, katingang kayu, tedamang na tilu sasih. Putra Umi masih kene haralit sadayana gitu. Butuh kujajan, butuh biaya. Umi milarian acis kanggo ngalanongan si Abah, kami mam barudak ya, ini kami jajan ya barudak. Umi teh nyepang acis pisan, alhamdulillah. Sok ageng milikna kita seueur masihan gitu. Nya sanaos Abah teu damang ge sok seueur masihan gitu. Perasaan rindu ingin bertemu anak cucu kadang dirasakan Komariah, apalagi ketika keadaannya jauh terpuruk dalam kesendirian. Namun Komariah terpaksa menahan rasa rindunya itu karena tak mau membebani anak-anaknya. Untungnya anak-anak Komariah selalu menyempatkan waktu menjenguknya dengan membawa buah tangan semampu mereka. Suka, tapi enggak tiap bulan. Suka ngejengukit, tapi tiap tiap bulan. Komariah banyak menghabiskan waktu di rumah dengan membuat rengginang sumber nafkahnya. Bisa dimaklumi karena jika tak membuat rengginang, Komariah tak bisa punya penghasilan. Selain sumber nafkah, membuat rengginang adalah satu-satunya kesibukan Komariah di rumah untuk bisa melupakan rasa sepinya hidup jauh dari anak dan cucu. Meski terbilang sepuh, Komariah masih sigap mengolah bahan-bahan untuk membuat rengginang dan renggining. Semua dibuatnya dengan bahan-bahan alami tanpa pewarna buatan yang berbahaya. Untuk bumbunya, Komariah hanya menggunakan bawang putih dan garam saja dengan campuran air dan terasi agar terasa gurih dan renyah. Jika semua sudah tercampur menjadi adonan, tinggal diparut saja. Proses yang kurang lebih sama diulang untuk membuat rengginang, hanya beda bahan dasarnya saja, dari tepung beras. Sebagian orang di zaman dulu bahkan memanfaatkan nasi sisa untuk membuat rengginang. Di masa sekarang, agar bisa bersaing dengan jajanan kekinian, banyak pedagang rengginang yang kemudian memproduksi aneka varian rasa untuk rengginangnya. Tapi, Komariah tetap memilih membuat rengginang dengan rasa asli, gurih, dan renyah. Setelah renggining dan rengginang itu dicetak, tinggal menjemurnya saja. Setelah benar-benar kering dan diangkat dari jemuran, sebagian renggining dan rengginang Komariah goreng. Sementara sisanya langsung dikemas untuk dijual mentah. Untuk menambah penghasilannya, Komariah sengaja membuat hiasan berupa bros sederhana berbahan flanel. Hasil karyanya itu tentu saja berbeda kualitasnya dengan produksi pabrik. Ini jualan apa tuh? Si Umi teh jualan bros eta teh. Tapi bros nanti gitu linganan barang itu. Nya pokoknya mah abdi mah kurang resep karena bros gitu teh. Ketinggalan zaman bros gitu mah. Mending kene anu model ayeuna geuninganan buricak burinong. Nya. Ayo tong di pesteran Tapi Komariah tak putus asa. Baginya, rezeki dari Allah tidak pernah tertukar selama manusia mau berusaha. Seberapapun rezeki yang diterimanya dari berjualan bros flanel lebih baik daripada meminta-minta. Itulah yang dijadikan prinsip oleh Komariah. Dulu pernah Umi lihat orang bikin bros, akhirnya bisa bikin bros. Sekarang jadi pekerjaan sampingan bikin bros buat nambah-nambah penghasilan. Bros sederhana berbahan limbah kain flanel dijual Komariah dengan harga yang murah meriah. Bentuknya beraneka ragam, nampak unik dan lucu. Bisa dimiliki dengan uang Rp2.000 saja untuk satu bros. Hasilnya lumayan. Komariah bisa mendapat tambahan penghasilan untuk membeli beras, sekitar Rp10.000 sampai Rp15.000.
canak di atasnya yang enggak kan. Karena memang ibu setiap harinya aktivitas, ibu pakai untuk ke sekolah, untuk arisan misalnya, untuk undangan juga, kemudian bisa juga untuk bermain juga. Segala kerja keras yang dilakukan Komariah meski hidup dalam kesusahan sejatinya adalah contoh bagi kita semua. Ia pantang meminta-minta sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang dipanggul di punggungnya lalu menjualnya, kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain. Baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu adalah topeng yang dikenakan seseorang pada dirinya sendiri, kecuali bila seseorang meminta pada penguasa atau keadaan yang sangat memaksa. Doa harapan Umi sehat, panjang umur, bari sehat, anak cucu buyut sing sehatnya, sing rukun sadayana. Kemampuan kita untuk bisa menjaga diri kita dan keluarga kita adalah sebuah harapan bagi setiap orang. Karena tidak semua orang mampu melakukan seperti itu. Mampu menjaga kedua orang tua, mampu menjaga martabat keluarga, dan juga mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik dengan cara-cara yang halal melalui tangannya sendiri. Mudah-mudahan melalui kisah-kisah ini bisa menginspirasi kepada kita semuanya. Usia berapapun kita, andaikan kita masih bisa bekerja dan berkarya, tetaplah berkarya. Usia berapapun kita dan berapapun kita penghasilannya, serendah apapun penghasilannya, tapi kalau orang tua kita masih ada, ingat, prioritaskan kedua orang tua itu, karena doa mereka lah yang akan menjamin kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.